Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat sahabat Cortex. Kali ini kita pengen ceritain bagaimana tutorial terkait dengan kewajiban perpajakan instansi pemerintah yang sekarang di tahun 2025 dilaksanakan melalui Cortex. Jadi di kesempatan kali ini kita bakal coba bikin billing, kemudian bukti potong atas suatu transaksi, kemudian kita laporkan SPT unifikasi dan SPT PPN-nya juga. Sampai sukses. Jadi disimak ya. Jadi di sini kejadiannya adalah Dinas Pemadam Kebakaran melakukan belanja jasa berupa jasa pencetakan atau banner atau fotokopi dan lain sejenisnya. Dan kemudian ada belanja jasa catering, di mana ada 4 tanggal transaksi. Ada 4 transaksi. Yang pertama itu di 26 Februari, ada belanja jasa percetakan senilai 2.608.500, itu sudah include PPN-nya. Kemudian 27 Februari dengan nilai yang sama, include PPN. 20 Februari itu belanja jasa catering, dengan nilai 1.125.000 belum termasuk pajak restorannya. Lalu 26 Februari juga ada belanja jasa catering. Jadi bagaimana cara instansi pemerintah menjalankan kewajiban perpajakannya di Cortex? Nah, di sini skemanya ada 4 ya. Yang pertama itu menghitung. Jadi kita harus menghitung pajaknya. Kemudian yang kedua kita store. Yang ketiga kita buatkan bukti potong. Nah, untuk setor dan bukti potong bisa ditukar ya posisinya. Dan yang terakhir, setelah setor dan bukti potong ini dilaksanakan, di bulan berikutnya kita harus melaporkan SPT-nya. Jadi atas transaksi bulan Februari dilaporkan di bulan Maret. Khusus lapornya di bulan Maret. Oke? Jadi terkait dengan belanja jasa tadi yang ada PPN-nya, maka rekanan pemerintahnya, rekanan instansi pemerintah tadi menerbitkan faktur senilai contoh di sini ya. Jadi senilai 2.350.000 DPP-nya. Nanti bagaimana cara menghitungnya? Yang tadi kontraknya itu 2.600.000, kemudian ketemu DPP 2.300.000 dan ada PPN, jika dijumlahkan ini 2.600.000. Cara menghitungnya bagaimana? Jadi kita masuk ke bagian pertama, yaitu menghitung untuk mencari nilai PPN dan PPh. Untuk transaksi yang pertama, 26 Februari, belanja jasa percetakan 2.608.500 yang termasuk PPN di sini. Maka di sini kita catat dulu nilai transaksinya adalah 2.608. Di sini 2.608.500, maka DPP-nya adalah 100/111 dikali 2.608, sehingga ketemu pokoknya itu DPP, dasar pengenaan pajaknya, adalah 2.350. Lalu PPN-nya 11% dari DPP tadi. Sehingga 11% dikali 2.350, maka ketemulah PPN-nya 258.500. Kemudian untuk PPh-nya adalah 2% karena jasa percetakan 2% dari DPP. Sehingga ketemulah 47.000. Nah, nanti kalau transaksi berikutnya juga caranya sama. Yang ada PPN-nya, jadi dicari dulu DPP-nya, kemudian DPP dikali PPN 11%, inilah PPN-nya, kemudian PPh-nya 2% dari DPP. Oke, ini yang ada PPN-nya. Kemudian untuk transaksi yang jasa catering, dari mana dasarnya? Nah, kebetulan di sini nilai transaksinya adalah 1.125.000, belum termasuk pajak restoran. Berarti nanti nilai transaksi sama dengan DPP. Oke, jadi PPh 23-nya, karena ini dikenakan pajak restoran, maka tidak ada PPN. Kemudian PPh 23-nya 2% dari nilai belanjanya. Lalu ada pajak restoran kurang lebih 10% dikalikan DPP. Begitu juga dengan transaksi berikutnya, kebetulan nilainya sama ya sudah.
Kita samakan caranya. Ketemulah nanti PPh 23 22.500 dan pajak restoran 112.500. Untuk catatan, belanja barang dan atau jasa di atas 2 juta, maka instansi pemerintah wajib memungut PPN dari rekanan PKP. Jadi belanja di atas 2 juta itu kena ada PPN-nya dan wajib dipungut oleh instansi pemerintah. Kalau di bawah itu tidak perlu dipungut. Kemudian terkait dengan pajak restoran dibayar ke Badan Pendapatan Daerah karena bukan objek PPN dan tarif yang ada di sini tergantung daerah masing-masing. Karena bermacam-macam ya tarifnya. Jadi begitu cara menghitungnya. Kita dapatkan ada 4 ya. Ada 4 pajak dari transaksi yang di atas 2 juta dan ada PPN-nya di sini kita dapat 2 jenis pajak. Kemudian transaksi percetakan berikutnya tanggal 27 ini juga 2 jenis pajak, udah 4. Dan untuk jasa catering ada 2 jenis pajak dari 2 transaksi. Sehingga ada 6 pajak ya, 6 objek yang kita potong di sini. PPN dan PPh. PPN 2 biji. Nah, ini 2 item ya PPN-nya, kemudian PPh 23 itu ada 4 item, kebetulan sama-sama jasa. Selanjutnya setelah kita menghitung, kita rekap. Nah, ini rekapannya, sorry. Jadi ada PPN dan PPh untuk transaksi pertama. Yang transaksi kedua ada PPN dan PPh juga. Transaksi ketiga hanya ada PPh. Transaksi keempat hanya ada PPh. Jadi ada 6 objek pajak di sini. Ada 6 item pajak dari 2 jenis objek yaitu PPN dan PPh 23. Oke. Selanjutnya kita melangkah ke setor dan bayar. Jadi kita akan membuat billing pajak. Oke. Untuk transaksi pertama tadi ada PPN dan PPh-nya, maka PPN di sini senilai 205.8.500 kita buatkan dengan billing deposit namanya. Kemudian PPh juga kita buat billing deposit dan seterusnya. Jadi ada 6 billing nanti yang akan kita buat. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa harus deposit sekarang? Tidak seperti dulu yang bisa langsung transaksi bikin pajak, ada transaksi langsung bikin pajak. Jadi di sini sepertinya ya negara menekankan kita harus melakukan pembuatan bukti potong ya. Sebenarnya dulu juga sama, cuman karena tidak terkunci di deposit, tidak terkunci di pembuatan billing, maka kita kadang sebagai instansi pemerintah langsung saja membuat billing tanpa membuat bukti potong. Jadi dengan sistem yang sekarang harus melalui deposit dulu. Sehingga bedanya hanya jenis billingnya ya. Jadi kalau dulu langsung jenis pajak, sekarang harus melalui deposit dulu. Nah, kemudian nanti untuk yang transaksi catering juga sama, PPh 23 langsung dibuatkan billing deposit, boleh ditambahkan uraian nanti. Seperti apa contohnya akan kita lihat ya. Jadi catatan di sini, kode akun pajak untuk billing deposit ini 411618-100, di mana billing deposit belum merupakan pembayaran pajak hingga nanti sudah dilaporkan di SPT Masa, baru deposit ini akan berubah menjadi PPN maupun PPh 23. Jadi sekali lagi billing deposit belum merupakan pembayaran pajak sebelum dilaporkan. Jadi kalau sudah dilaporkan, baru dia berubah menjadi PPN dan PPh 23. Selanjutnya, ini adalah cara bagaimana kita membuat billing. Jadi sekali lagi kita buatnya billing deposit. Oke, di sini kita langsung saja ya login menggunakan PIC, lalu kita impersonate ke dinasnya. Di sini ada tulisannya ya, you are currently impersonating. Berarti dari PIC langsung ke, sekali lagi ya, dari PIC langsung ke instansinya. Setelah di instansi, kita klik instansi di sini, itu nanti muncul impersonate. Baru kita buat kode billing. Kalau nggak di-impersonate gimana? Kalau tidak di-impersonate, maka nanti billing ini akan terbentuk atas nama pribadinya.
atas nama pribadi PIC. Jadi pastikan di sini sudah impersonate PIC. Jadi impersonate, lalu kita buat layanan mandiri. Kita klik pembayaran, kita klik layanan mandiri kode billing. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Nanti di sini akan muncul layanan mandiri pembuatan kode billing. Yang pertama kita verifikasi identitasnya, artinya pastikan ini memang sudah menggunakan dinasnya. Setelah itu kita klik lanjut. Setelah klik lanjut tadi kita masuk ke pembuatan kode akun pajaknya, diklik saja di sini. Kemudian diketik saja deposit bisa. Untuk periodenya ini dari Januari sampai Desember. Pilihannya cuma satu. Setelah itu, setelah dipilih seperti ini ya, harus sama ya. Kita klik lanjut. Nanti di sini identitas ada muncul, kemudian kita klik saja, kita ketik saja nilai billing yang akan dibuat. Kebetulan tadi jasa percetakan pajaknya itu 47.000. Coba kita lihat tadi ya. Nah, di sini 47.000. Kemudian di sini keterangannya bisa kita ketik. Nah, ini sebelum update Cortex ya. Kalau yang sekarang itu tidak perlu diketik. Khusus instansi pemerintah dia langsung memilih. Nah, di sini kita pilih saja pembayaran PPh pasal 23. Supaya teman-teman, ini kenapa kayak gini? Ini supaya rekan-rekan instansi pemerintah tidak bingung nilai ini sebenarnya mau dibayar kemana nantinya gitu. PPh pasal 23. Setelah itu kita klik unduh kode billing. Unduh, maka nanti akan muncul billing seperti ini. Nah, ini format baru ya billingnya. Kemudian di billing ini nanti kode billingnya ada di atas sini dan di bawah sini. Dan satu lagi masa aktifnya ini hanya seminggu ya, tidak seperti billing yang lama itu 1 bulan. Nah, jadi ceritanya ini kita udah bikin semua billing ya dari 4 transaksi tadi. 4 transaksi PPh atas jasa cetak dan jasa catering. Kemudian bagaimana untuk yang PPN? PPN sama saja caranya, langkahnya tadi, mulai dari pembayaran, layanan mandiri pembuatan kode billing, terus verifikasi identitas, pilih KAP dan KJS-nya ini adalah deposit. Lalu nanti di sini nilainya sama, nilainya diisi, kemudian dikasih keterangan. Nah, keterangannya tadi karena ini metode lama bisa diketik, yang sekarang silahkan dipilih, diklik saja untuk pembayaran PPN. Lalu unduh kode billing. Maka nanti akan muncul di sini ya PDF biasanya. Nah, kalau kita buka PDF-nya itu tampilannya seperti ini. Oke, jadi kita sudah buat billing ada 4 PPh pasal 23, 4 billing deposit terkait dengan PPh pasal 23 dan 2 billing deposit terkait dengan PPN yang sudah kita taruhkan keterangan. Setelah itu bagaimana? Kita bayarkan di kantor pos. Nah, ini catatan sebelum kita bayarkan. Billing-billing tadi kita setorkan pada bank atau kantor pos. Atau, nah ini kalau teman-teman yang melalui pengajuan SPM atau LS di BKAD-nya juga bisa. Tetapi nanti pastikan karena pengajuan di BKAD atau di bendahara daerah itu prosesnya agak lama dan billing itu biasanya billing itu umurnya hanya 7 hari, maka biasanya nanti akan kadaluarsa. Jadi kalau udah kadaluarsa, silahkan nanti membuat billing ulang ya, billing deposit ulang dan diberikan lagi ke bendahara daerahnya. Oke, kemudian ini ceritanya sudah kita bayarkan. Kebetulan ini mekanismenya adalah UP bukan LS. Jadi kebetulan kemarin bendaharanya langsung setor aja setelah buat billing. Nah, ini contohnya. Ini ada 5 ya, harusnya 6 di sini. Nah, cuman kita tidak tampilkan, tapi ini contoh bukti pembayarannya. Lalu selanjutnya kita ngapain? Nah, kita siap-siap membuat bukti potong. Bapak Ibu membuat bukti potong PPh. Jadi setiap penghasilan yang diterima oleh rekanan harus kita potong pajaknya. Untuk belanja barang itu kita potong pakai PPh pasal 22. Untuk belanja jasa kita potong menggunakan PPh pasal 23. Bagaimana cara menginput bukti potongnya? Nah, kita lanjutkan.
Untuk menginput bukti potong, kita menggunakan menu EBUPOT, di mana nanti EBUPOT ini dapat digunakan untuk merekam seluruh jenis potongan PPh, kecuali PPh pasal 21. Nah, karena PPh pasal 21 terkait dengan gaji dan honor itu nanti ada tempatnya tersendiri di sini untuk penghasilan dalam negeri ya, dan ini untuk gaji rutin. Tetapi karena ini belanja barang dan belanja jasa, maka kita pakai BPPU. Oke. Nanti Bapak Ibu di tampilan awal tadi tinggal klik saja EBUPOT, lalu klik BPPU, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, untuk EBUPOT-nya, EBUPOT BPU yang belum diterbitkan. Maka nanti di sini kita tinggal klik saja Create EBUPOT, buat bukti potong. Setelah itu Bapak Ibu klik, tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilan di sini nanti kalau agak kecil bisa di zoom ya nanti di YouTube-nya, di layarnya. Jadi masa pajak silahkan dipilih, kemudian statusnya normal karena baru pertama kali dibuat. Kemudian NPWP di sini NIK rekanannya atau NPWP rekanannya. Nama nanti akan otomatis muncul. Untuk NITKU ini jika rekanannya itu punya cabang di mana-mana, berarti harus dipilih nanti cabang yang mana. Nanti kita contohkan. Kemudian fasilitas, nah ini belum terbuka karena di sini belum kita isi. Jadi kita isi dulu ya. Nah, ceritanya kita sudah isi Februari, kemudian untuk masa pajaknya Februari, NPWP-nya kita isi, nanti muncul otomatis nama rekanannya. Lalu di sini tinggal dipilih cabangnya yang mana. Kalau tidak ada cabang ya klik aja mana yang ada. Lalu di sini kebetulan transaksinya tanpa fasilitas, diklik saja. Untuk yang terkait dengan fasilitas dan lain-lain akan kita jelaskan kemudian, tapi umumnya tanpa fasilitas dulu untuk tahun ini. Kemudian untuk nama objek pajak ini bisa diklik ya. Kalau di sini diklik, itu nanti ada pilihannya ya. Ada pilihannya, mau jasa apa. Nah, ini kalau NITKU-nya tadi kita klik, akan ada muncul daftar. Tapi kalau tidak muncul daftar, pilih yang ada aja. Kemudian setelah kita pilih objek pajaknya adalah percetakan, nanti akan muncul jenis pajaknya secara otomatis yaitu PPh pasal 23. Seperti ini. Lalu kita input saja nilainya DPP-nya tadi 2.350.000. Maka akan dikenakan tarif sebesar 2%. Lalu pajaknya adalah 47.000. Pastikan ya, pajak-pajak yang diinput di bukti potong ini sesuai dengan hitungan Bapak Ibu. Jadi kalau dia berbeda berarti ada yang salah dengan hitungan kita. Nah, ini kebetulan sudah oke, udah klop. Kemudian kita masuk ke dokumen referensi. Di sini jenis dokumen bebas ya. Di sini bisa dipilih sebenarnya ada macam-macam ya, ada kwitansi dan lain-lain. Cuman ini sebagai contoh kita tulis saja dokumen lainnya, kemudian nomor dokumen menyesuaikan dengan nomor dokumen yang ada di Bapak Ibu. Untuk tanggal dokumen boleh menyesuaikan dengan tanggal pembayaran atau tanggal transaksinya ya. Kemudian setelah kita memilih tanggal dokumen, maka nanti di bawahnya ada payment method, metode pembayaran. Di sini ada menggunakan mekanisme langsung LS atau uang persediaan UP. Nah, khusus untuk Bapak Ibu yang merupakan bendahara instansi pemerintah yang mengelola dana APBD maupun APBDes. Sekali lagi, yang mengelola dana APBD dan APBDes tidak bisa menggunakan mekanisme langsung. Jadi harus dan wajib memilih UP. Ya, karena untuk yang langsung ini disediakan untuk yang satker, yang pembayarannya melalui KPPN. Nah, kalau untuk yang instansi pemerintah yang mengelola APBD atau APBDes, walaupun dia ada skema bayar melalui LS, tapi itu tetap dianggap mekanisme UP karena di daerah ya. Jadi intinya pakai saja UP. Kemudian
Selanjutnya, bagaimana kalau tetap diklik LS misalkan? Kalau Bapak Ibu klik LS, nanti harus memasukkan nomor SP2D. Nah, masalahnya adalah nomor SP2D yang terbit di bendahara daerah itu tidak bisa masuk ke sistem Cortex. Makanya kita harus tetap menggunakan mekanisme uang persediaan. Itu ya, Bapak Ibu ya. Lanjut, setelah itu kita klik di sini, lalu pilih nama dinasnya. Dinas di sini kenapa harus dipilih lagi? Karena bisa jadi dinas ini ada cabangnya juga ya. Ada cabangnya. Contoh misalkan nanti untuk puskesmas itu dinas kesehatan, nanti bisa cabangnya di sini puskesmas A B C D. Kemudian untuk dinas pendidikan bisa SMA 1, SMP 1, SMP 2, SD 1, SD 2, SMA sekian sekian sekian. Jadi untuk yang tidak punya apa namanya? Ya cabang-cabang lah kita bilang. Jadi tetap aja pilih pusatnya yang 000. Nah, kemudian nanti kita submit, save draft dan submit. Maka nanti bukti potong yang kita buat akan muncul di sini. Nah, ceritanya ini kita udah bikin banyak ya bukti potong. Kan tadi ada 4 transaksi yang belum terbit statusnya. Jadi kalau kita klik yang belum terbit, maka nanti ada bukti potong di sini. Kita harus isi 4 bukti potong karena ada 4 transaksi. Setelah itu kita apakan? Kita klik di sini, bagian kolom di sini. Lalu kita terbitkan. Nah, jadi kenapa harus diterbitkan? Jadi kita terbitkan di sini supaya bisa masuk ke SPT-nya nanti ya, ke laporannya. Kalau tidak diterbitkan bagaimana? Maka nanti SPT-nya akan kurang nilainya, yang harusnya kurang bayar berapa, misalkan kurang bayarnya 50.000 karena ada yang tidak diterbitkan. Nah, jadi dia kurang nanti dari 50.000. Padahal kita udah bayar deposit. Jadi klik aja semua yang sudah dibuat di sini. Atau kalau misalkan ini diklik, boleh kita untuk hapus. Nah, kalau misalkan ada yang salah atau kita edit atau kita hapus sekalian, atau kalau memang sudah oke di sini kita klik terbitkan. Maka nanti bukti potong di sini akan pindah dari sebelumnya belum terbit akan pindah ke telah terbit. Oke, kita terbitkan. Lalu pada saat menerbitkan kita akan diminta kata sandi penandatanganan atau paspres. Jadi paspres ini sudah pernah kita buat ya di pribadinya. Lalu kita konfirmasi, maka nanti akan muncul paspres benar, data sudah diterbitkan. Nah, setelah ini apa yang terjadi? Kita bisa cek di telah terbit muncul. Nah, di telah terbit ini sudah muncul bukti potong yang kita buat. Kebetulan tadi PPh 23-nya ada 4 biji, maka di sini kita munculkan 4. Setelah ini apa yang kita lakukan? Sudah selesai buat bukti potong untuk PPh-nya. Nah, ini kalau Bapak Ibu misalkan mau klik PDF-nya, klik PDF di sini, maka ini contoh bukti potongnya. Kita kirim ke rekanan, kita kasih ke rekanan. Ya. Jadi rekanan nanti mendapatkan bukti bahwa atas penghasilan yang dia terima senilai ini sudah dipotong pajak oleh bendahara. Kalau zaman dulu kan Bapak Ibu saya yakin tidak pernah atau jarang ada yang membuat bukti potong sehingga mereka itu mintanya justru kode NTPN, bukti bayarnya atas pasal 23-nya mana katanya. Nah, kalau di sini sekarang tidak perlu diberikan lagi bukti bayarnya, asal sudah dibuatkan bukti potong ini, mereka akan terima lah ya, nggak ada masalah. Nah, kemudian untuk PPN, tadi kita udah langsung merekam PPh pasal 23. Untuk PPN sendiri kita tidak melakukan perekaman bukti potong. Jadi instansi pemerintah hanya perlu mengecek apakah faktur pajak sudah masuk dalam menu e-faktur atau tidak. Jadi kita hanya mengecek, habis itu kita laporkan. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Bapak Ibu di halaman awal nanti klik saja e-faktur. Setelah klik e-faktur tampilannya akan seperti ini. Lalu karena tadi kita sudah belanja dan ada faktur yang diterbitkan, Bapak Ibu klik pajak masukan.
Nah, ini pajak yang masuk ke kita ya, PPN yang masuk ke instansinya Bapak Ibu. Setelah diklik, nanti akan ada dua data. Kebetulan tadi kan ada dua faktur ya, ada dua transaksi yang berfaktur, maka akan ada dua data. Kemudian jika data ini sudah benar, kita abaikan. Tapi kalau misalkan ada yang keliru atau mau dicek, atau ada yang salah, nah kita bisa menelpon rekanannya atau kita klik di sini. Klik di sini, kita lihat transaksinya. Setelah lihat transaksinya, seperti ini, sesuai enggak dengan transaksi yang tadi 2350, pajaknya 258. Jika tidak valid data ini atau ada yang salah bikin faktur, artinya Bapak Ibu tidak belanja di rekanan itu tapi tiba-tiba dibuatkan faktur. Boleh ditandai sebagai tidak valid. Tapi kalau sudah valid, ya sudah biarkan saja, nggak perlu diapa-apain. Sehingga langkah kita selanjutnya adalah tinggal melaporkan SPT. Yang pertama, SPT yang akan dilaporkan adalah SPT terkait dengan PPh, bukti potong PPh atas belanja jasa tadi. Jadi namanya adalah SPT unifikasi. Kalau untuk gaji dia SPT 21, SPT masa 21. Nah, tapi untuk yang selain PPh 21, dia namanya SPT masa unifikasi. Caranya adalah Bapak Ibu tinggal klik saja SPT. Oh ya, sekali lagi untuk SPT ini dilaporkan di bulan berikutnya ya. Jadi setelah berakhir bulan transaksi, Bapak Ibu misalkan Bapak Ibu misalkan bertransaksi itu ada belanja di bulan Februari, lapornya di Maret. Nanti transaksinya bulan Maret, lapornya di April. Nah, jadi kita asumsikan ini sudah selesai ya bulannya. Kita klik saja SPT, surat pemberitahuan. Maka nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Lalu Bapak Ibu klik buat konsep. Buat konsep, lalu nanti akan ada pilihan. Jadi ada pilihan PPN, PPh final pengungkapan harta bersih, PPh 21 dan PPh unifikasi. Yang Bapak Ibu pakai selaku bendahara hanya satu, PPN, yang kedua PPh 21 dan yang ketiga adalah unifikasi. Untuk yang pertama kita contohkan unifikasi, diklik saja unifikasi lalu klik lanjut. Kemudian untuk masanya adalah transaksi yang tadi, kita klik Februari, lalu lanjut. Kemudian model SPT-nya kita pilih normal kalau baru pertama kali melaporkan. Kalau ada salah-salah nanti kita pembetulan. Tapi ini sekarang kita normal. Lalu klik saja buat konsep. Setelah kita klik buat konsep, maka di sini nanti Bapak Ibu akan kelihatan ya, konsepnya ada muncul. Yang tadinya konsep SPT itu kosongan, setelah kita buat konsepnya akan ada muncul seperti ini. Lalu kita apakan? Nah, kita edit isinya. Di sini kita klik saja tanda pulpennya. Nanti SPT masa unifikasi bentuknya seperti ini, ada identitas pemotongnya. Lalu kalau kita scroll ke bawah, itu nanti ada pajak penghasilan yang dipotong. Nah, kebetulan atas 4 transaksi tadi totalnya 139.000. Oke ya. 139.000. Setelah ini selesai, Bapak Ibu nanti di bagian pernyataan dan tanda tangan silahkan diconteng. Conteng lagi. Dicentang. Setelah dicentang, nanti Bapak Ibu klik bayar dan lapor. Setelah klik bayar dan lapor, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, apa maksudnya? Bapak Ibu nanti dapat memilih pembayaran menggunakan deposit, pemindah bukuan deposit, atau buat kode billing. Karena tadi di awal kita sudah membayar deposit, sudah setor deposit, maka Bapak Ibu klik langsung saja di pemindah bukuan deposit. Tak, kita klik. Nanti akan diminta untuk tanda tangani lagi pembayarannya. Jadi setelah kita tanda tangani, kita masukkan passphrase-nya, kita klik simpan dan konfirmasi tanda tangan. Maka tampilannya seperti ini, sudah disimpan dan sudah ditanda tangani. Nah, nanti
akan muncul SPT-nya. Jadi yang tadinya di konsep akan pindah langsung ke dilaporkan. Itu karena kita pakai deposit tadi. Seandainya kita buat billing, maka di sini nanti pindahnya. Tapi karena kita sudah deposit, sekali lagi, karena kita sudah membayar di awal, ngedeposit uang pajaknya, maka setelah ditandatangani dan dilaporkan tadi, dia akan langsung pindah ke SPT terlapor, dilaporkan. Bapak Ibu bisa klik saja nanti bagian ini ya, PPh Unifikasi Februari 2025 yang baru saja kita laporkan. Untuk tanda terimanya itu ada di nomor hijau, ada di gambar yang hijau. Ya, ini kita biarkan dulu. Kalau kita klik yang hijau tadi, maka ini tanda terima kita sudah melaporkan SPT masa unifikasi di bulan Maret ya, tanggal terimanya. Oke, ini selesai untuk SPT masa unifikasi. Jadi deposit atas PPh pasal 23 tadi sudah pindah menjadi PPh pasal 23. Jadi depositnya sudah berganti menjadi PPh pasal 23. Nanti kita cek. Kemudian yang kedua, kita harus laporkan SPT masa PPN. Kalau untuk PPN caranya juga sama, mulai dari SPT, kemudian dibuatkan konsep, lalu kita pilih PPN. Nah, di sini ya, baru klik lanjut. Kita pilih masa Februari, kita klik lanjut. Kita pilih SPT-nya normal, lalu kita klik buat konsep. Nah, nanti di sini akan muncul di konsep ini. Lalu kita apakan? Sekali lagi kita klik tanda pensil. Maka ini adalah bentuk SPT-nya, di mana di SPT ini terdapat transaksi senilai 4.700.000. Kemudian DPP-nya sekian dan PPN-nya 517.000 ya. Jadi transaksi yang sudah kita hitung di awal tadi totalnya sekian. Lalu kita apakan? Kita kan udah bayar, maka tinggal kita tanda tangani saja. Tak, simpan konsep, lalu klik bayar dan lapor. Nah, nanti akan ada muncul pilihan seperti tadi. Kita pilih yang deposit karena kita sudah bayar di awal. Deposit. Lalu tanda tangani, paspres, simpan, dan konfirmasi tanda tangan. Maka tampilannya sama kayak tadi. Lalu di bagian SPT yang dilaporkan nanti akan muncul untuk SPT masa PPN yang ini ya. SPT masa PPN bulan Februari sudah muncul. Kita klik tanda terima. Nanti akan muncul seperti contoh yang tadi. Lalu bagaimana kita melihat pajak deposit-deposit yang sudah kita bayarkan tadi langsung berpindah menjadi SPT atau tidak? Bapak Ibu bisa klik buku besar ya. Di bagian buku besar nanti ada filter di sebelah kanan itu bisa diklik. Maka nanti ini pembayaran tunai ini adalah deposit, dia akan dipindah bukukan. Nah, kalau kita lihat di sini kita tadi pernah ada deposit senilai ini ya totalnya. Ini contoh. Ketika dia akan dibayarkan SPT masa PPN-nya senilai 517, dia akan ketarik dari sini semua. Nah, lalu ada juga pertanyaan dari Dinas Pemadam Kebakarannya ya. Jadi pertanyaannya kemarin itu bagaimana saya akan melakukan SPJ terkait dengan transaksi-transaksi tersebut. Karena kalau harus nunggu 1 bulan itu kelamaan untuk SPJ. Jadi saya maunya SPJ dokumen kemudian pajak-pajaknya. Jadi Bapak Ibu bisa meng-SPJ-kan nanti deposit-depositnya ya. Jadi atas depositnya, jadi tadi ada jasa catering sekian, kemudian jasa cetak sekian, dan ada PPN, deposit PPN. Nah, ini sudah muncul ya NTPN-nya, ini bisa digunakan. Ini di-copy aja untuk dimasukkan di aplikasi apa ya, aplikasi daerah lah ya, aplikasi keuangan daerahnya untuk di-input sebagai bukti. Nah, setelah itu selesai. Tugas Bapak Ibu sudah selesai untuk membuat untuk transaksi ya. Jadi mulai dari awal tadi kita melakukan hitung, kemudian kita setorkan, lalu buat bukti potong dan lapor SPT. Oke ya, jadi
Sekian tutorial dari saya, nanti silahkan diulang-ulang, dipahami pelan-pelan sambil Bapak Ibu mendengarkan YouTube ini, mendengarkan rekaman ini sambil Bapak Ibu coba input. Nah, jadi di sini kita baru mencontohkan untuk SPT, unifikasi dan PPN terkait dengan belanja barang dan atau jasa. Untuk PPh 21 nanti bagaimana? Nanti kita akan buatkan di video tutorial selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat. Kita sama-sama hadapi Cortex ya. Bye-bye.